baby blues gak sih Mbak Alisa merawat anaknya? Alhamdulillah sih nggak ada ya, karena support dari keluarga, terutama dari Kak Dude itu luar biasa sekali. Terus juga abang-abangnya kan kebetulan juga sudah besar, jadi walaupun mereka udah saat itu kan kelas 1 sama kelas 3 gitu. Nah, waktu pas lahiran itu mereka udah bisa mempersiapkan semua sendiri, udah bisa tanggung jawab juga, jadi bantuin bundanya juga. Dan memang dari sebelum lahiran itu udah kasih tahu ke Rendra sama Malik kayak bunda kan sebentar lagi mau lahiran, bunda minta tolong sama abang sama ade pengertiannya nih gitu. Nah alhamdulillah mereka ngertiin gitu, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu mereka bisa ngerjain semuanya sendiri gitu. Nah ada backup dari Kak Dude itu sangat membantu sekali, karena pas lagi setelah operasi sesar itu kan pergerakan masih terbatas. Kak Dude yang ngerjain semuanya jadinya, karena fokusnya juga lebih ke baby gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak ngerasain baby. Lagi protek banget gak sih Kak Dude misalnya anak perempuannya lebih dari anak laki-laki yang kemarin gitu? Prakteknya sih saat ini sama ya dengan bayi pada umumnya, karena kan stimulasi bayi semuanya sama, baik itu laki-laki dan perempuan. Cuman memang kita udah mulai memikirkan kayak ketika nanti dia udah mulai besar, terus udah ketemu sama teman-temannya. Selama ini kan kalau pengalaman kita adalah Rendra Malik teman-temannya dengan laki-laki gitu kan. Nah untuk Lia ini dia kan nanti akan berteman dengan perempuan gitu kan. Jadi itu kita lagi berpikir gimana caranya, terus approach kita sebagai orang tua ke Lia tuh cara berbicaranya gimana, ayah apakah harus berbeda intonasinya. Terus mungkin kalau laki-laki kan katanya ditepuk punaknya, kalau perempuan itu karena perasaannya dia harus lurus. Jadi kita belajar lagi sekarang. Sebegitu memikirkannya untuk memanggil segala macamnya gitu ya? Iya, karena kita juga banyak baca-baca, dengar juga dari ustazah, terus dari teman-teman yang punya anak perempuan. Mereka juga bilang bahwa ya nggak sama gitu anak laki-laki dan perempuan. Tentunya kita memang harus belajar lagi, dan memang yang namanya menjadi orang tua itu kan pembelajaran tanpa henti ya. Jadi ada fase-fase sekarang belajar dia sedang merangkak, sedang ini gitu. Nanti fase dia ketemu teman-teman, belajar lagi dia dengan lingkungan barunya, sosio-emosionalnya. Nanti begitu dia SD, SMP belajar lagi gitu. Jadi kayaknya memang jadi orang tua kita harus banyak-banyak update ilmu juga. Kalau tengah malam biasanya suka gantian, dalam arti kan biasanya tengah malam gantian sama tidur suka Gantian. Jadi tapi memang kalau Kak Dude lebih untuk menjaga abang-abangnya gitu. Dan kalau misalkan Kak Dude lihat nih, ternyata udah aman nih ngelianya nggak kebangun, Kak Dude tidur lagi juga, karena kita juga butuh istirahat kan gitu. Jadi Ica juga bilang sama Kak Dude, sebisa mungkin kita juga harus sehat gitu, karena kalau misalkan kita sehat pasti untuk menjaga bisa lebih optimal. Tapi kalau kitanya kurang sehat kan, pertama rentan ke babynya, kedua nantinya akhirnya malah memang banyak yang menjadi nggak bisa di handle sama kita gitu. Berarti ini fokus Asia eksklusif, nggak ada syuting atau apapun ya Kak? Insya Allah sih eksklusif ya. Berarti nggak ngambil tawaran syuting? Tawaran masih ngambil, cuma memang dilihat dari kerjaan. Jadi kalau misalkan bisa dikerjakan dari rumah, semuanya kita kerjakan dari rumah. Kalaupun keluar itu kita biasanya waktunya tuh kita perhitungkan kayak sekarang nih gitu, untuk menghadiri undangan. Lianya memang ada di mobil gitu kan, tapi memang kita perhitungkan juga kayak berapa jam, dia nangis jam berapa, karena ritmenya udah mulai tahu, jadi udah bisa kebaca lah. Oke. Harapan. Terima kasih.